Oke, siap. Insya Allah. Bismillah. Oke, sapa-sapa dulu Mak Ai. Oke, terima kasih Teh Cynthia yang sudah mempersilakan saya. Terima kasih, barusan materinya luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa, Bu. Oke, keren ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti lanjutannya, silahkan ikuti di workshop Three Ways of Being a Good Trainer. Ya. Being a good trainer, oke. Oke. Jadi kita hanya tipis-tipis saja ya Bu Ai. Jadi kita akan membuka kulitnya saja, nanti untuk buahnya, untuk isinya, segimana manis dan asamnya, bisa diikuti di workshop selanjutnya. Oke, saya ucapkan selamat juga buat para pemenang tadi ya, udah ada 3 orang pemenang sesi pertama dan 3 orang sesi kedua. Baru tahu yang ikutan mau tes ini. Ya, bagi yang belum mengikuti atau belum kebagian door prize, jangan khawatir karena kita masih ada door prize dari Ines Kosmetik. Kita baru 3 ya tadi ya, kita akan membagikan lagi sekitar 5 dari Ines Kosmetik nanti ya. Dan iTrack juga mungkin ada hadiah lagi ya, 2 lagi ya. Ya, iTrack ada 2 lagi, nanti di workshop juga sisanya. Jadi kita banyak door prize di webinar ini, dan di workshop nanti juga akan banyak door prize -nya. Jadi makanya jangan sampai ketinggalan nih Bapak Ibu untuk ikutin workshopnya nanti. Oke, siap. Silakan Pak Bu Ai untuk sharing screen-nya. Nanti kita akan terakhir akan ada untuk yang kuesioner ya. Nanti akan saya bantu share-nya nanti terakhir. Oke, TA ini host yang MC yang luar biasa nih, public speaker yang keren banget gitu ya, yang dipakai di mana-mana, tampil di mana saja gitu. Jadi beliau juga termasuk salah satu mentor, salah satu instruktur juga, salah satu founder 3 Mata Terbatas juga gitu ya. Nah, luar biasa, ilmunya banyak sekali. Saya juga belajar dari beliau ilmu PD-nya. Oke. Nah, banyak hal yang bisa diambil dan dipetik dari Bu Ailinda ini. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa sharing, bisa mengikuti materi beliau dengan lebih enak sebenarnya di workshop nanti. Ini hanya kulitnya saja, kata Bu Ai seperti itu. Monggo silakan Bu Ai, silakan untuk dimulai. Saya serahkan kepada Bu Ai. Baik, terima kasih Teh Cynthia. Bagaimana suara saya sudah terdengar jelas Bapak Ibu? Oke. Jelas Bu. Jelas ya. Terus share screen-nya sudah ada belum? Sudah Bu. Ini rada alam sih naik ke yang yang di bawah. Mohon kepada admin untuk mute semuanya. Oke ya. Udah terlihat semua ya? Baik. Baik Bapak dan Ibu, Indonesia negara bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, luar biasa. Saya apresiasi teman-teman semua yang di sini yang masih hadir. Ada 199 orang yang masih hadir dari jam 1 sampai sekarang pukul 14.45, luar biasa sekali. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman tadi yang sudah mendoakan ibu saya, mendorong doa untuk ibu saya almarhum. Dan mohon maaf, harusnya saya tadi yang harus menjadi MC, namun karena saya masih dalam keadaan duka, takutnya saya belum optimal membawakan acara. Cuma insya Allah untuk materi kali ini, karena memang saya harus memberikan kepada Bapak Ibu, dan saya sudah janji kepada beberapa orang saya akan memberikan beberapa materi untuk 3 ways about public speaking ini, terutama untuk emak-emak. Baik, berbicara masalah emak, berbicara masalah ibu, emak dan ibu adalah seseorang yang paling pertama melakukan komunikasi kepada kita. Betul atau betul? Betul ya Bapak Ibu semuanya. Ketika kita di dalam rahim, ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita sudah memberikan komunikasi, sudah mengajak ngobrol, sudah bicara, dibawa kemana-mana, diperlakukan dengan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ibu adalah seseorang yang nomor 1 di dunia ini
yang memberikan proses komunikasi. Baiklah Ibu, Bapak, ini sekilas tentang CV saya. Ya, saya juga merupakan founder dari 3 mata terbatas ini, Bu Cynthia dan Bu Krishna. Saya juga founder How to Talk. How to Talk adalah pelatihan public speaking. Kepada teman-teman yang ingin belajar public speaking lebih lengkap, bisa nanti menghubungi saya. Saya juga coach public speaking, saya MC dan presenter di tvharmony.com. Saya juga sebagai instruktur lembaga pelatihan swasta Kemnaker Republik Indonesia dan anggota Pilar juga tentunya. Dan saya alhamdulillah sebagai asesor kompetensi. Saya juga ketua gradasi DPC Bandung Raya. Saya bergerak di beberapa organisasi juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini ya. Kayaknya habis waktunya hanya untuk baca CV saya aja. Oke, baik Bapak dan Ibu. Berbicara masalah public speaking, tentunya saya ingin tahu dulu nih Bapak dan Ibu, kalau mau belajar public speaking itu kenapa sih Bapak Ibu mau belajar public speaking? Boleh bagi Bapak dan Ibu yang mau belajar public speaking, silahkan chat. Kenapa sih saya mau belajar public speaking? Boleh di chat Bu, nanti saya akan bacakan kenapa mau belajar public speaking. Oke. Kita baca chatnya ya. Menambah kemampuan diri, kepercayaan diri, supaya bisa pede. Oke, untuk mengajar, baik. Agar dapat memberikan materi dengan lebih interaktif, supaya makin bagus berkomunikasi. Oke, agar lebih percaya diri. Asik. Ada lagi? Oke. Kenapa sih kita harus belajar public speaking? Saya mau belajar public speaking untuk menambah percaya diri saya. Oke, pas dalam penyampaian. Ada yang menambah income, dapat menempatkan diri dalam berbicara sesuai dengan komunitas. Wah, sebagai trainer bukan hanya soal bicara, tetapi bagaimana ada kekuatan yang meyakinkan orang lain dan mempengaruhi orang lain. Oke, baik. Bapak dan Ibu boleh dong di open kameranya. Kita bikin permainan dulu yuk, biar kita nggak pegel, biar kita dari tadi kan ya, dari jam 1 sampai sekarang pukul berapa nih? Pukul 14.49 nih ya, lumayan, hampir 2 jam kita berdiri di sini. Saya mau lihat dong ibu-ibu, bapak-bapak semua bergerak ya. Bergerak Bapak dan Ibu, coba saya mau lihat Bapak dan Ibu bergeraknya seperti apa. Bu, Bapak, Ibu coba acungkan tangan kanannya. Tangan kanannya semua. Sudah ya, dibantu ya untuk panitia, buat emak-emak semuanya. Sudah dibantu ya tangannya ke atas semua. Oke. Kalau saya bilang cang-kacang panjang, ikut-ikutin ya. Kita menyamakan dulu frekuensinya. Oke, siap ya? Kita kedepanin. Cang-kacang panjang, yang panjang jadi kaya. Oke. Kita ulangi lagi, tanpa belit ya. Jangan ini. Sebentar, saya mau lihat dulu. Ini kenapa saya bisa hilang semuanya di sini. Wait. Siap ya Bapak Ibu ya? Saya nggak bisa lihat ini Bapak Ibu. Bentar. Oke ya, siap lagi ya Bapak Ibu ya? Oke, siap lagi tangannya? Tangannya siap lagi? Kita samakan frekuensinya. Oke, tangannya. Cang-kacang panjang. Ibu-ibu sambil cang-kacang panjang ya. Biar kita melatih vokal kita, karena kalau di dalam public speaking berarti kita ngomong, berarti kita speak, berarti harus mau buka mulut, ya. Panjang kita ya, tapi nggak di unmute aja, ya. Siap. Cang-kacang panjang, yang panjang jadi kaya.
Jadi kaya. Pak, harus sesuai ya. Kalau panjang kaya ya begini, kalau gini ya pendek, Pak. Oke. Oke, sekali lagi ya. Cang panjang, yang panjang masuk surga. Kaya. Amin. Oke. Oke ya, tepuk tangan buat kita semua. Kita reaction ya. Baik, Bapak dan Ibu luar biasa. Terima kasih yang sudah memberikan reactionnya. Saya akan share screen lagi ya, Bapak Ibu ya, izin ya. Baik, kenapa ini ke belakang nih share screen? Oke. Baik Bapak Ibu, berarti pada saat kita belajar public speaking, kita sudah tahu nih, kenapa sih saya harus belajar public speaking? Oke Bapak Ibu. Nah, kenapa sih saya harus belajar public speaking? Udah jelas ya tadi, ada yang ingin mendapatkan income, ada yang menambah PD. Saya seorang trainer, berarti saya harus interaktif ketika saya memberikan materi. Oke, berarti kita sudah tahu nih. Salah satunya adalah if you want to be a leader, you had better be able to communicate. Jadi bagi teman-teman yang ingin jadi pemimpin, otomatis ketika kita berbicara di depan orang banyak, berarti kita jadi pemimpin. Kalau kita jadi pemimpin di depan sebagai MC, sebagai trainer, sebagai coach, berarti kita memimpin acara tersebut, memimpin presentasi tersebut. You had better be able to communicate. Berarti kita harus mempunyai kemampuan dalam komunikasi. Oke, kenapa sih harus dipelajari? Ya, karena menurut saya, public speaking itu adalah seni. Betul nggak Bapak Ibu? Seni ya. Seni apa? Seni dalam bicara, wicara. Jadi seninya itu ada 5. Seni wicara. Dalam bicara, kita akan dilatih bagaimana cara mengeluarkan suara yang baik, bagaimana mengeluarkan suara diafragma, tapi bukan suara dada. Terus ada juga wirama, seperti juga bernyanyi. Ada nada tinggi rendahnya. Terus ada juga wirasa. Jadi kita merasakan apa yang ingin kita sampaikan, ya kita rasakan. Jadi ketika kita menyampaikan materi, ya kita menyampaikannya dengan hati. Wiraga, tentu pada saat kita melakukan public speaking, kalau kita diam saja, tangan cuma di kiri kanan misalkan, tanpa bergerak atau tidak ada gesturnya, ya orang-orang juga menjadi bosan. Kalau wibawa ya jelas berarti kita membawakan presentasi. Ketika kita mempresentkan atau menjadi seorang MC atau seorang trainer bahkan motivator, kita harus mempunyai wibawa. Lanjut ya. Oke. Why? Kenapa? Bu. Ya. Bu. Ya, halo. Presentasinya udah jalan? Udah. Nggak muncul presentasinya. Nggak muncul, Bu. Oh, jadi nggak muncul ya? Kenapa nggak muncul ya? Beda slide-nya, Mak. Oke, sebentar. Saya ulang lagi ya. Nggak berubah. Sekarang hilang. Slide-nya nggak berubah. Ya? Oke. Ini ada nggak? Jalan. Ini ada nggak? Oke. Tampil. Ya, siap Bu, pas. Oke, terima kasih masukannya teman-teman. Oke, karena kita berada di antara pelatihan-pelatihan daring, online seperti ini, tentu ada yang namanya kendala-kendala ya, masalah sinyal. Dan karena kita berada dalam manusia tanpa batas, atau disingkat menjadi mantaps, jadi ketika ada kendala, yuk kita sama-sama bilang mantaps, di chatting ya. Gitu. Jadi kalau ada kendala, silakan teman-teman bilang mantaps, di chat aja. Oke ya, terima kasih. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai mengapa kita harus belajar public speaking. Nah, dari mengapa kita berarti harus tahu dulu nih public speaking itu apa sih gitu. Kenapa? Kalau kenapanya kita udah tahu. Nah, sekarang apa sih public speaking itu? Oke, menurut David Javesky dalam Public Speaking Strategic for Success, dia mengatakan bahwa public speaking adalah sebuah proses komunikasi berkelanjutan di mana pesan, simbol komunikasi terus berinteraksi antara pembicara dan para pendengar. Jadi memang public speaking itu terus-menerus, jadi berkelanjutan, komunikasinya terus-menerus, dan kalau yang lebih baik adalah komunikasi 2 arah.
Baik. Ini saya nggak bisa maju juga nih. Mantap. Ini nggak bisa next ya. Mantap, luar biasa nih. Oke, masih belum maju ya teman-teman ya? Belum. Belum, Bu. Belum ya? Macet kayaknya. Belum. Mantap ya, oke deh. Kalau gitu kita mantap aja deh. Kita selanjutnya yaitu tadi udah mengapa, terus apa lagi tadi? What dan how. Bagaimana? Jadi saya tanpa share screen aja ya. Oke, jadi how. Bagaimana sih kita belajar public speaking itu? Oke, teman-teman, karena saya disuruh belajar suruh mengajarkan tentang 3 nih, karena berhubungan dengan 3 emak, berarti 3 being a good trainer. Sekarang juga bagaimana nih 3 cara dalam public speaking, gitu ya. Di dalam public speaking itu, menurut Profesor Albert Mehrabian, beliau mengatakan bahwa orang tuh suka pada saat orang berbicara itu, sukanya hanya pada saat dia verbalnya saja atau kata-katanya yang bagus. Pada saat kata-katanya bagus, kosakatanya banyak, itu sangat disukai. Disukainya hanya berapa persen, tapi hanya 7% saja. Jadi, hanya 7% saja orang-orang yang pandai mengolah kata, pandai berperibahasa, pandai kosakatanya banyak, itu ternyata hanya 7% saja yang menyukai itu. Nah lalu, oke, menurut penelitian beliau katanya ada 38% orang yang menyukai ketika orang itu berbicara adalah secara apa Bapak Ibu? Boleh dicek. Tadi secara verbal. Yang keduanya secara vokal. Secara vokal, Bu. Jadi tadi verbal ya, verbalnya. Nah, sekarang yang keduanya adalah vokal. Bagaimana vokalnya? Vokalnya bagus enggak? Vokalnya seperti penyanyi misalkan. Nah, berbeda Bu penyanyi dengan, aduh ada yang lewat ya, teng. Ya, seperti penyanyi Bu. Penyanyi Vina Panduwinata, Krisdayanti, itu suaranya luar biasa ya. Mereka punya good voice. Tetapi berbeda dengan public speaker. Seorang public speaker harus mengeluarkan suara yang nice and clear voice. Bedanya apa sih Bu? Good and sama clear dan nice. Coba. Aku cinta padamu. Itu penyanyi. Ketika penyanyi mengatakan cinta, huruf T diganti menjadi huruf C. Cinta menjadi cinta. Aku cinta padamu. Gitu ya. Oke, jadi berbeda dengan public speaker. Public speaker itu harus clear. Ya, kalau T ya T aja. C ya C. Nggak ada yang C jadi T atau T jadi C. Sacu, jua gitu. Nggak ada ya. Tetap 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mereka pergi. Aluminium, milenium. Jadi kata-katanya ketika kita berbicara sebagai seorang public speaker, ya harus nice and clear. Bagaimana cara mengeluarkan suara nice and clear? Nanti bisa mengikuti di workshopnya. Oke ya, selanjutnya. Ada 3 cara nih katanya, 3 cara untuk memulai kita berbicara di depan umum. Yang pertama adalah openingnya. Openingnya itu harus oke. Bagaimana openingnya? Ya, nah openingnya nanti akan kita bicarakan lagi di workshop. Yang ketiga tadi apa? Pertama tadi sudah verbal. Yang kedua adalah vokal. Yang ketiga adalah visual. Bagaimana visualnya? Bagaimana penampilan kita? Bagaimana ketika kita berbicara sebagai seorang trainer, coaching, motivator, apalagi sekarang di depan kamera.
Itu juga akan dipelajari nanti di workshop. Bagaimana nih posisi ketika kita di depan kamera? Beginikah? Begini? Halo, Assalamualaikum Ibu-Ibu. Atau beginikah? Atau begini. Jadi layarnya bisa terlihat dengan jelas. Wajah kita, badan kita. Jadi ketika kita melakukan pergerakan tangan, ketika kita melakukan gesture, itu terlihat oleh audiens. Ya. Baik, dari yang tadi. Pertama adalah, apa tadi? Apa, Bu? Yang pertama, Pak? Vokal. Vokal. Vokal berapa persen? 30%. 38%. Selanjutnya 7. Verbal. 7% itu verbal saja. Nah, sisanya 55% itu visual. Visualnya bagaimana kita melakukan gestur tubuh kita, bagaimana saat kita melangkah di depan panggung ketika kita dipanggil nih, kami panggilkan presenter kita. Nah, bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita memegang mikrofon, itu akan dipelajari di workshop nanti. Siap ya, Bapak Ibu mengikuti workshop ya? Ya. Oke, jadi itu semua bisa dipelajari tiga-tiganya. Ada yang bilang katanya public speaking itu, ini mitos atau fakta Bapak Ibu? Ada yang bilang public speaking itu katanya sih bakat. Betul atau betul? Betul. 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 Public speaking adalah bakat ya? Betul kayak Betul atau menyanyi. salah? Kakak. Oke, ada yang bilang salah. Ada yang bilang tidak. Ada yang bilang Bisa iya. dipelajari. Oh, mantap. Salah. Oke, Betul, kita kayak bahas ya. penyanyi bakat. Oke, jadi yang namanya public speaking itu bukan bakat, tetapi bukan bakat, tetapi bisa dilatih, Pak, Bu, bisa dilatih, yang terus menerus, bisa dipelajari, betul, bisa dipelajari. Bagaimana cara mempelajarinya? Ya ada di workshop. Oke, nanti kita akan belajar, Bu, bagaimana mengeluarkan suara tuh. Tadi Bu katanya ada bagaimana cara mengeluarkan suara yang cempreng katanya. Oke, Ibu ini saya pakai suara dada ya Ibu ya. Ketika saya berbicara memakai suara dada akan berbeda ketika saya berbicara dengan suara diafragma. Suara diafragma ini akan bisa dipakai ketika Bapak Ibu menjadi seorang presenter, menjadi seorang MC. Nah, jadi Bapak Ibu, yang namanya public speaking itu bisa dilatih. Kita mau pakai suara apa? Suaranya suara dada atau suaranya diafragma? Ya? Oke. Nah, terus opening, Bu. Pada saat kita opening, kita itu bisa menggunakan storytelling atau cerita. Ibu bisa bercerita. Bisa juga menggunakan humor. Cuman pada saat kita melakukan humor atau joke, jangan berharap orang-orang tertawa. Jangan terlalu berharap. Kalau terlalu berharap, nanti begitu mereka nggak tertawa, kita jadi down, kita jadi grogi, kita jadi takut. Oke ya? Nah terus, kalau yang seangkatan saya sih, seangkatan emak-emak gini, mungkin ada yang pernah dengar atau pernah lihat yang namanya Bob Tutupoli pada saat presentasi. Pada saat presentasi atau saat menjadi MC, dia pasti akan membawakan sebuah lagu. Jadi kalau membawakan sebuah lagu, nggak usah banyak-banyak, cukup refnya aja. Misalkan, di suatu senja, di musim yang lalu. Wah, udah keren tuh, gitu kan. Tapi jangan terbuai oleh tepuk tangan. Tapi ketika mereka tepuk tangan, ketika audiens tepuk tangan, kita berikan terima kasih kepada audiens. Kita memberikan appreciate, ya. Oke, Bu, tadi katanya ada yang bilang, ketika kita di depan, ada orang-orang yang lebih pintar dari kita, jadi kita grogi, takut. Oke ya, betul. Terus ketika kita berbicara di depan orang yang kita segani, kita kadang-kadang takut. Ada tips dan triknya. Yang pertama adalah Ibu ketika kita berbicara di depan umum, ketika kita berbicara di depan podium atau di depan kamera, ada orang-orang di depan kita yang memiliki ilmu lebih tinggi atau orang yang kita segani,
ada cara melihatnya, Bu, Pak. Jadi kita memandangnya itu jangan pada orang tersebut. Bagaimana cara memandangnya, Bu? Ya memandangnya, Ibu tahu huruf M? Dari bawah, kiri, terus ke atas, terus ke bawah lagi tengah, terus ke atas lagi kanan, lalu ke bawah. Itu cara memandangnya. Jadi Bapak dan Ibu, oke baik, terima kasih. Hari ini kita akan, nah seperti itu. Jadi huruf M atau huruf W. Dari atas, kanan, ke bawah, tengah, terus ke atas lagi, ke bawah lagi gitu. Oke. Pak Adi sudah mempraktekkan ya, Pak Adi Cahya. Luar biasa. Jadi mempraktekkan huruf M begini kan. Huruf W begini. Siap. Ya enggak juga. Pandangannya aja kita seperti, jadi enggak kepalanya begini-begini ya, Pak, Bu. Jadi pandangannya saja. Pandangannya kita seperti huruf M atau seperti huruf W. Baik, ada nada-nada nih. Nada-nada yang cocok dibawakan pada beberapa acara. Kalau Ibu tahu kan, Bapak tahu ya, nada do re mi tahu ya? Ya. Do re mi gitu ya. Sol la si do. Ya. Saya nggak akan pakai sampai fa sol la si do nya. Saya hanya mau memakai do re mi saja, ya. Oke, kita pakai huruf do, nada do. Nada do ini cocoknya untuk apa sih? Oke, nada do ini dipakai untuk berita duka cita. Do, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah, Bapak XYD. Nah, seperti itu. Untuk nada do. Jadi nadanya rendah, digunakan untuk berita duka cita. Lalu kita ke nada re. Re, do, re. Re, ketika re itu cocok nih Bapak Ibu kita pergunakan untuk saat kita presentasi, pada saat kita mengajar. Ya, itu bisa dipakai. Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ailinda, masih di tvharmony.com. Saksikan terus Uliner Cantik hanya di tvharmony.com. Uliner Cantik, kuy. Nah, seperti itu. Linda. Oke, terima kasih Bapak. Nah, itu tadi nada do, re. Sekarang nada mi. Ya. Untuk mi itu bisa dipakai untuk pada saat kita menjadi seorang presenter, menjadi seorang motivator atau MC di outdoor atau di ruang. Di luar ruangan maksudnya ya. Jadi di luar, kalau di luar kita bisa menggunakan mi. Tadi kan do, re, mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ailinda, masih di tvharmony.com. Begitu ya, Bapak Ibu ya, bisa ya? Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya nih ke moderator, apakah saya masih ada waktu? Mengingat sekarang udah pukul 3:10. Masih. Oh, masih ada waktu. 3 menit lagi, Mak. Berapa? 3 menit lagi. Oke, 3 menit Sorry, lagi. maaf, 5 menit lagi, maaf. Oh, masih 15 menit. 15 menit. 15 menit nanti kita di workshop, Pak. Di workshop itu kita akan membahas mengenai mengupas semua materi tentang public speaking itu selama 2 jam. Workshopnya Ya. di mana, Bu? Workshopnya nanti ada linknya ya. Nanti ada linknya akan kita bagikan di grup dan di grup Telegram dan di grup WA-nya. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi tadi ada vokal, ada visual, ada verbal ya. Ingat-ingat itu loh, nanti takutnya ditanyakan nih sama ini yang pembagi door prize. Baik, ada beberapa hal nih, Bu, gimana sih cara membuat suara kita tetap terjaga? Ya, oke. Suara kita akan tetap terjaga kalau kita melatih terus. Bagaimana cara melatihnya? Ya nanti ada latihan pernafasan. Bapak dan Ibu, yuk kita latihan pernafasan yuk. Yuk. Oke, dibuka. Nggak usah dibuka suaranya ya, mikrofonnya nggak usah dibuka. Kameranya semua dibuka. Oke, suaranya. Ya. Kita semua belajar huruf, bilang A. A, panjang ya, A. Dibuka mulutnya. Nah, Bapak dan Ibu tahu ketika kita membuka payung,
Membuka payung yang panjang tuh. Ya. Didorong gitu kan ya, didorong, dar gitu ya. Nah, kita sambil mengucapkan kata A, huruf A. Kita belajar volume ya. Volumenya dari mulai kecil menjadi tinggi. Siap ya Bapak Ibu ya? Nggak usah suaranya nggak usah dikeluarkan, mikrofonnya dimatikan, admin tolong dimatikan saja. Semuanya, kalau enggak nanti rame gitu di grup ini. Baik ya, semuanya siap ya? Oke, suara saya juga termute ternyata. Oke ya, siap-siap Bapak Ibu. Kita seperti buka payung. Oke ya. Dari A-nya rendah dulu suaranya. Tuh, 2, 3. Ulangi lagi ya. Tutup Bapak Ibu, tutup. Oke, dilatih terus ya Bapak Ibu di rumah. Karena kalau dilatih sekarang habis waktunya hanya untuk bilang A saja. Oke, Bapak dan Ibu, ada yang mau coba? Boleh mengacungkan tangan. Ada yang mau coba nggak? Tolong admin, tolong dibuka nanti ya. Jadi gini, ketika kita berbicara harus jelas. Pernah dengar suara orang di bandara? Kita contoh, suaranya nanti tolong, nanti ada suaranya. Kalau di workshop ada suara teng 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 kayak gitu ya. Itu kan pengumuman di bioskop atau di bandara. Baik, cukup mengucapkan seperti ini aja. Pak Dadang dari Bandung, Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Dadang dari Padang. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Dadang dari Padang. Gitu ya, bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, coba Bu admin, coba dibuka siapa yang mengacungkan tangannya terlebih dahulu, silakan. Silakan raise hand aja. Pak Adi, kayaknya Pak Adi Cahya. Oh, Pak Adi raise hand. Coba silakan Pak Adi Cahya. Di open mic dulu. Oke, silakan Pak Didi. Teng 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 teng. Pak Dudung dari Bandung, tunggu Pak Dadang dari Padang. Oke, tepuk tangan buat Pak Adi. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau coba? Bu Nin. Bu Nin. Oke, silakan Bu Nin. Oh, masih di mute. Admin tolong di open mic. Oke, silakan Bu Nin. Assalamualaikum Teh Ai. Waalaikumsalam Bu Nin. Oke, saya coba ya. Silakan. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Dadang dari Padang. Oke, luar biasa Bu Nin. Oke, ada satu lagi coba. Tolong dicatat ya, ini Pak Adi sama Bu Nin. Nanti akan mendapatkan goodie bag dari Ines Kosmetik. Pak Wildan. Pak Wildan. Pak Wildan. Oke, silakan Pak Wildan. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Dadang dari Padang. Ulangi lagi Pak, saya kasih belnya ya. Teng 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 teng. Pada Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Dadang dari Padang. Oke, tepuk tangan buat Pak Wildan. Oke ya. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana cara mengucapkannya dengan diafragma. Kalau ngomong gini, seperti gini, kepada Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Dadang dari Padang. Kurang nice gitu ya. Kurang nice. Coba kita belajar dengan suara diafragma. Ibu bisa pegang Ibu perutnya. Ada satu lagi Bu Ai. Kenapa? Ada satu lagi Bu Mira. Mau coba. Oh, satu lagi Bu Mira. Oke deh, boleh deh. Oke, di open mic. Bu Koni jangan. Bu Mira sama Bu Koni, saya lihat dari tadi Bu Koni itu luar biasa rajin banget ya. Boleh deh buat Bu Koni dikasih hadiahnya.
Oke, ayo Bu Mira. Bunyi teng teng teng. Oh, belum bunyi teng teng tengnya. Oke. Teng 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 teng. Pak Dadang dari Padang ditunggu Pak Dudung dari Bandung. Oke, tepuk tangan buat Bu Mira. Ke selanjutnya Ibu Koni. Belnya dong, Bu. Oh, belnya. Oke. Siap ya, Ibu ya? Teng 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 teng. Kepada Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Dadang dari Padang. Asik. Oke, tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Sepertinya masih banyak ya teman-teman yang mengangkat tangan ya, yang raise hand. Tapi nanti akan saya berikan lagi kesempatan di workshop ya. Di workshop aja kita akan belajar bagaimana cara mengolah vokal dan suara. Gini ya contohnya. Kepada Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Dadang dari Padang. Dari Sumedang. Beda nggak suaranya ketika saya bilang gini, kepada Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Dadang dari Padang. Beda ya, itu pakai suara dada. Dan kalau yang tadi pakai suara diafragma, kepada Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Dadang dari Padang untuk makan rendang. Oke, Bapak Ibu, kayaknya waktunya udah habis nih ya, Mbak Sin ya. Ya, betul. Oke, luar biasa. Hari ini ternyata kita lewat 18 menit ya dari yang sudah kita rencanakan. Karena antisipasi dari teman-teman itu masih tetap stay tune sampai hari ini, sampai jam segini. Masih 199 orang. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Mantap buat teman-teman semua. Saya akan akhiri pertemuan kali ini di materi yang kali ini. Materi selanjutnya silahkan ikuti workshop. Di workshop selanjutnya nanti ada linknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu. Oke. Oke, luar biasa sekali untuk materinya. Menarik kan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti kita akan kita akan mendapatkan materinya di workshop nanti. Nah, itu bisa Bapak Ibu ikutin workshopnya. Nah, itu lebih menarik lagi nih, lebih greget lagi. Karena kalau ini kan hanya kupas kulitnya saja, nanti isi-isinya ada di workshopnya. Oke, nah untuk pertanyaan tadi sudah masuk ke link. Boleh nanti akan di-share screen. Oke. Nanti mohon join untuk pertanyaannya. Yang belum masuk ke linknya bisa masuk ke Bentar. Untuk pertanyaannya, oke. Ini karena agak trouble, mungkin sedikit jaringan ya. Oke. Sebentar. Saya bacakan saja ya pertanyaannya. Oke. Bu Ai, siap Bu Ai, Teh Kris? Oke, untuk pertanyaannya ini siap. Di sini ada beberapa pertanyaan sudah masuk, ada banyak pertanyaan, tapi tidak bisa semua kami tampilkan, tidak bisa tidak bisa tertampung. Hanya 3 yang kami pilih untuk pertanyaan. Nanti sisanya bisa di workshop juga boleh, atau nanti di grup bisa ditanyakan. Oke, linknya tadi sudah di-share kan di atas ketutup chatnya mungkin ya. Oke, tapi sudah masuk pertanyaannya, mohon maaf, saya share saya sebutkan saja pertanyaannya. Oke. Oke, sebentar. Oke. Untuk siapa nih? Dari Bu Bu Ismarhen, Kota Kediri, Jatim. Pertanyaannya untuk Bu Ai. Bu Ai, halo? Ya, oke, siap. Oke. Saya pernah ikut public speaking dan dilanjutkan dengan dianjurkan untuk memakai suara perut, tapi kadang-kadang kembali keluar suara di tenggorokan atau dada. Bagaimana supaya stabil menggunakan suara perut? Oke, baik. Terdengar dari jelas? Saya jawab Dari langsung. Bu Ini gimana? Liz Marhen, langsung aja jawab Bu. Dari Chris Marhen. Liz Marhen. Oh,
Ibu Lis. Oke, baik Bu Lis. Bagaimana cara biar suara kita, suara perutnya tetap stabil gitu ya? Ya. Baik. Tentunya harus terus berlatih, Bu. Berlatihnya bukan hanya saat ini aja atau saat kita ingin tampil saja, tetapi latihannya terus-menerus. Bagaimana cara melatihnya? Ya tadi Bu, salah satunya adalah dengan Pak Dudung dari Bandung tadi ya. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Dadang dari Padang. Tapi pada saat kita memanggil tukang bakso, jangan hai mang beli baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai kol. Nggak kayak gitu juga kali ya. Jadi ya kalau ke tukang bakso mah biasa aja kali mang beli bakso gitu, nggak pakai saus, nggak pakai kol gitu ya. Jadi lucu ya kalau pakai. Jadi tetap berlatih aja Bu. Ya, jadi latihan nanti misalkan latihan sama anaknya, nak, kamu jangan nakal-nakal ya. Kalau kamu mau naik-naik ke atas pohon, kamu harus hati-hati. Boleh Bu, latihan seperti itu. Paling nanti sama anaknya juga, si emak, cina kenapa ngomongnya kayak gitu. Jadi intinya harus terus berlatih, ya. Itu saja mungkin Ibu Lis. Oke, Bu Lis. Kalau belum puas nanti Bu Lis bisa ikut workshop kita ya. Jadi nanti bisa lebih banyak paham di sana. Oke, yang berikutnya untuk Miss Krisna, dari Pak sebentar. Udah disiapkan tadi. Oke. Dari Hamdani to Miss Krisna katanya. Pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan pedagogik pada sesi pelatihan yang efektif. Oke, silakan Teh Kris. Iya, terima kasih buat Pak Hamdani pertanyaannya. Bagaimana menerapkan apa tadi? Pedagogik pada sesi pelatihan yang efektif. Menerapkan pedagogik pada sesi pelatihan. Oke, kita pahami dulu pedagogik itu apa ya. Pada umumnya secara yang mudah dipahami mungkin ya. Pedagogik itu bagaimana kita mempelajari siapa peserta kita, kemudian kebiasaan belajarnya seperti apa. Jadi ada pemahaman pesertanya, ada pemahaman tentang model pembelajarannya, ada pemahaman tentang jenis-jenis pendekatan dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa terapkan pada berbagai jenis pelatihan. Jadi kita sesuaikan dulu jenis pelatihannya apa, bidangnya apa, nanti kita kombinasikan dengan pengetahuan pedagogik itu tentang peserta kita usianya berapa, rate-nya di mana, cara belajar yang efektif untuk usia itu seperti apa, apakah cocok dengan games kalau kaitannya sama metode gitu ya, atau cocoknya dengan ceramah bergambar, atau cocoknya dengan apa, itu kaitannya dengan pedagogik untuk pelaksanaan pelatihan yang akan kita lakukan. Pada umumnya untuk pelatihan ada di rate-nya itu adalah pendidikan orang dewasa. Pada umumnya ya, lulus SMA yang mau bekerja gitu. Terlepas mungkin calon peserta kita juga yang lulusan SD atau SMP yang putus sekolah, tapi rata-rata yang mengikuti pelatihan itu usianya itu antara 19-20 ke atas. Ya, jadi tentu perlakuannya, metodenya kita akan sesuaikan dengan usia mereka. Seperti itu barangkali yang bisa saya sampaikan sedikit. Nanti kita bahas kembali, mudah-mudahan tidak puas ya Pak Hamdani. Terima kasih banyak. Oke, semuanya nanti apapun itu kita akan bahas di workshop. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang tidak tertampung, pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab di sini kita akan bahas di workshop. Oke, ada satu lagi. Ini sebetulnya sebentar. Ini nambah banyak ya yang pertanyaannya. Mohon maaf Bapak Ibu jika tidak terjawab semua, nanti kita akan jawab via di workshop saja, atau nanti bisa chat di grup yang sudah masuk ke grup. Kita akan bahas di sana. Oke, saya pilih satu lagi. Oke. Satu lagi nih yang sering yang sering dilakukan dari sebentar. Oke. Nah, ini tapi tidak tahu ditujukan kepada siapa nih. Oke, mungkin nanti bisa Bu Ai yang bantu jawab atau Teh Krisna. Oke. Dari Pak Wildan.
Bagaimana mengatasi ketika kita ditunjuk sebagai pemateri dadakan? Bu Ai, mohon dipercepat ya karena udah lewat waktunya. Oke, baik. Bu Cynthia. Oke, saya jawab sedikit ya, itu buat Pak siapa? Pak Wildan ya. Oh, azan asar. Iya, ada. Baik, kita lanjutkan. Saya akan jawab tadi bagaimana kalau kita ditunjuk langsung tiba-tiba dadakan gitu ya. Oke, dari sisi public speaking ya, nanti sisi dari metodenya silakan Mbak Krisna. Dari sisi public speaking, ketika kita diminta secara dadakan, tentu kita belum ada persiapan, tentu kita masih ada perasaan ruas, kaget gitu ya. Kita bisa tarik nafas dulu, kita bisa tenangkan diri kita dulu, lalu kita disuruhnya apa? Fokus saja pada apa yang diminta untuk dibicarakan atau pada materinya saja. Walaupun kita tahu banyak, tetapi fokus saja pada satu saja yang menjadi tujuan utama kita dipanggil ke depan untuk jadi pemateri atau menjadi pembicara atau untuk sambutan. Cukup fokus saja. Ya, mungkin itu saja. Silakan Mbak Krisna. Oke, ini pasti banyak yang pengalaman pribadi ya, yang tiba-tiba narasumber utamanya sakit, entah itu apa, tiba-tiba ditodong harus menjadi penyaji atau pembawa narasumber gitu ya. Kalau dari teknik, yang paling murah, mudah, masif, ceramah pastinya ya. Untuk itu persiapkan diri kita untuk selalu bisa memberikan pengetahuan kita kepada audiens dengan cara ceramah ya. Satu, berarti kan bagusnya adalah ikut workshop atau pelatihan untuk public speaking. Jadi dengan modal ceramah saja, modal ngomong saja, itu sudah bisa menarik perhatian ya. Itu satu dari metode. Kemudian yang kedua, sering-sering kita melakukan literasi. Ya, literasi itu saat ini sedang trending. Kenapa? Karena dia bisa membuat kita bertambah kosakatanya, bertambah pembendaharaan katanya, sehingga kita untuk ngomong itu punya banyak bahannya. Ya, jadi, salah satunya tadi yang saya sampaikan mengenai kemampuan otak kita yang bisa digunakan itu kaitannya dengan literasi, ada spasial sama temporal. Temporal itu berarti kita sering-sering mendengarkan orang lain, sering-sering mendengarkan informasi dari orang lain, sehingga literasi kita kemampuannya bertambah. Dengan sering mendengar, kita punya informasi banyak, kosakata juga banyak. Yang kedua, sering-sering baca juga, itu untuk spasial skill otak kita. Sehingga ya sama, informasi juga nambah, kemampuan kita memahami tulisan juga semakin cepat gitu. Itu mungkin yang bisa saya berikan tipsnya bagi para trainer hebat hari ini. Jadi yang satu adalah ya modal untuk teknik ceramah dengan cara belajar public speaking yang keren, yang menarik. Yang kedua, tentu saja tingkatkan kemampuan literasi supaya informasi dan kosakata kita banyak. Itu mungkin. Siapa tadi yang bertanya ya? Wildan, Pak Wildan. Pak Wildan. Demikian Pak Wildan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, Bapak Ibu, karena waktu juga kita harus sudah menyelesaikan untuk link absen dan link feedback sudah di-share di kolom chat. Nah, untuk sesi terakhir, pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan di workshop saja ya Bapak Ibu. Nanti link absennya akan dikirim, sudah dikirimkan, silakan diisi. Feedbacknya juga silakan diisi. Nah,
kami tiga emak tak terbatas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dari untuk webinar kali ini dari awal sampai akhir. Untuk itu kami akan serahkan kepada penyelenggara. Silahkan admin iTrack untuk mengambil alih. Mungkin ada pengumuman yang harus disampaikan. Monggo silahkan. Foto bersama dulu yuk. Iya, itu Pak siapa? Pak Ian. Halo? Oh iya, makasih Bu. Siap sedikit. Halo, suara saya ada? Ya, ada. Iya. Pak Ian. Informasi sedikit dari kami dari Indonesia Training Consultant terkait untuk bonus bagi Bapak Ibu yang tadi sudah mendapatkan bonus tersebut. Nanti akan kami hubungi untuk sesi selanjutnya, dan bahwa untuk informasinya adalah itu adalah uji kompetensi, nanti bisa untuk kompetensi Bapak Ibu, tapi ini fokus ke operator komputer atau desain grafis. Kalaupun misalkan ada request yang lain, mungkin nanti akan berkaitan dengan biaya. Begitu Bapak Ibu. Nanti yang tadi mendapatkan bonus, silahkan untuk japri ke nomor kami yang tadi sudah di-share di chat gitu ya Bapak Ibu. Silakan lanjutkan Bu Ai. Oke, untuk terakhir sesi foto yang sudah diisi, boleh Pak Ian, admin iTrack, silahkan untuk membuat foto bersama. Dan penyerahan sertifikat kepada narasumber serta keynote speaker. Dan kepada sponsor, mohon maaf keputus suaranya. Oke, silakan Pak Ian. Foto dulu ya. Ya. Baik, untuk lembar pertama. 3, 2, 1, senyumnya. Siap. Lembar kedua. Izin Mas usul, Rois. boleh salah kompeten nggak? Kayaknya salah kompeten. Oke. Ya, diulang, kompeten. Baik. Untuk lembar pertama. Pak Sam, kalau foto udah kembali nih. 3, 2, 1. Lembar kedua, mohon bertahan dulu. Mas Roy lagi makan ya. 3, 2, 1, salam kompeten. Sambil bilang CG gitu ya. Ya. CG. Bayem. Lembar ke-4 Bu. CG. Lembar ke-4 Bapak Ibu. 5 kali. Salam kompeten. CG. Lembar ke-5. Asik. Berapa lembar ya? 8. Waduh. Kering deh. Lembar ke-6. CG. Sebagian ada yang ditutup nih videonya. Iya, nanti nggak dapat sertifikat saya. Lembar ke-7, tolong dibuka ya. CG. Lembar terakhir. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan Pak Iwan atau siapa untuk closing. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, Bu Ai, Bu Cynthia, Bu Krisna, dan para sponsor Ines Kosmetik, TV Harmoni,
dan iTrack sendiri dan Pilar terutama, bahwasanya ke depan jangan lupa nanti ada batch untuk workshop. Ingat, workshop ini adalah semua free ya, teman-teman semua. Jangan sampai lewat, karena kalau lewat rugi gitu loh. Kalau lewat rugi, kalau di mana-mana pasti bayar gitu modelnya kan. Jadi bisa dibayangin apa yang iTrack lakukan dan Pilar lakukan, Ines lakukan, terus TV Harmoni lakukan sebenarnya, dan komunitas manusia tanpa batas memberikan fasilitas ini buat teman-teman semua. Jadi jangan pernah berubah, jangan pernah merasa bahwasanya teman-teman semua, gua nggak mampu, nggak ada. Kata nggak mampu itu berarti Anda sudah selesai. Jadi biasakan semuanya untuk mampu, biasakan untuk bisa, biasakan juga pasti. Nanti ke depannya teman-teman bisa menjadi expertise-nya member di Pilar terutama. Dan juga kita juga bisa, Bapak Ibu juga bekerja sama dengan iTrack nantinya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ingat Bapak Ibu, kita ilmu dan ilmu yang kita punya nggak akan punya arti kalau semuanya tidak dibagi, tidak di-share dengan media yang sesuai dengan zamannya. Ingat Bapak Ibu, seperti itu. Kami dari iTrack, dan saya juga dititipkan pesan oleh Ketua Pilar 2 Bapak Budi Harya Mulyana, bahwasanya beliau harus mengantarkan anak, jadi beliau sudah live, tapi tadi menyarankan teman-teman di sini jangan lupa untuk daftar dari teman-teman yang dari Learning Center, terus Bapak Ibu yang instruktur dari Learner Center, dari LPK, silakan daftar. Karena kalau dibilang kelebihannya banyak dengan kartu anggota, dengan apa namanya fasilitas-fasilitas yang Bapak Ibu bisa dapat nantinya, gitu. Mungkin itu, dan semua pendaftaran Pilar free, jadi tidak berbayar. Itu. Jadi gimana caranya membangun? Teman-teman semua, di sini ada Humas Pilar ya, ada Pilar juga, Pak Sam ini adalah salah satu pengurus Pilar, DPP Pilar, Pak Samsudin. Ini ada di sini juga. Ada Pak Nanang di sini juga sebagai pengurus DPP Pilar. Jadi nanti bisa saling bertanya, bahwasanya dengan seperti ini teman-teman juga bisa masuk ke Pilar, dan juga nanti bisa ketemu kita di iTrack biar enak teman-teman juga. Dan teman-teman jangan lupa, gak usah khawatir, silakan japri aja narasumbernya, ingin pelatihan apa silakan, karena lebih enak sebenarnya kan. Pak, saya ingin pelatihan, misalnya pelatihan yang aneh-aneh, misalnya mau pelatihan acting, silakan. Ada TAI yang bisa memberikan pelatihan, gitu kan. Banyak sebenarnya yang teman-teman bisa lakukan. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Ingat teman-teman, jangan pernah percaya orang yang berbicara dengan Bapak Ibu tanpa masker. Hati-hati itu. Pak, Bapak kan tanpa masker. Iya, ini kan di Zoom, kalau lagi berhadapan. Gitu ya modelnya. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Bayi. Baik, luar biasa semua. Luar biasa, hari ini kita ketemu dengan good trainer, calon-calon good trainer semua. Thank you Pak Iwan. Thank you semua sekali lagi Mbak Krisna, Mbak Cynthia. Bu, TV. maaf mengingatkan, kita masih punya 7 voucher untuk UJK. Tadi baru dibagikan 3 orang ya, yang voucher UJK-nya. Nah itu nanti kita dapat. Ya berarti adanya di workshop nanti. Adanya di workshop. Nanti jadi pas ikut workshopnya dulu, baru kita dapat 7 lagi. Jadi silakan bagi teman-teman yang mau ikut workshopnya, nanti ada link registrasinya kita informasikan. Silakan isi di link absensi, itu nanti akan langsung di-share untuk link untuk workshopnya. Ya, siap. Jadi tetap stay di grup WA atau di grup Telegramnya, karena informasi-informasi selanjutnya mengenai workshop akan kita sampaikan langsung di sana. Ya. Sekali lagi, kami dari emak-emak, dari Emak Tak Berbatas, dari Manusia Tanpa Batas, dari iTrack, Indonesia Training Consultant, dari Ines Kosmetik, tvharmony.com, juga dari Pilar RI tentunya. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Sampai bertemu di lain kesempatan, di lain pertemuan, dan di lain seminar, dan saya see you di workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dihitung, karena kalau nggak dihitung terus ditutup, nanti mereka nggak bubar-bubar. Ini ada yang ini. Wangi apa ini? Wangi masakan. Bundaku lagi masak. Masakan ibuku gas wangi ini. Pasti rasanya enak. Sudah tentu. Yuk kita intip rahasianya.
Oh, pakai kecap 3 telur ayam. Wah, ibuku harus tahu. Kalau masakannya mau enak, harus pakai kecap 3 telur ayam. Betul. Betul sekali, 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda, pencinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Kecap manis cap 3 telur ayam bisa Anda dapatkan di Lita Harmoni, Jalan Budi nomor 42, Cimindi, Kota Bandung. Aduh, pusing. Minum Poldan Mix, efektif meringankan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldan Mix. Tetap masa depan gemilang, dimulai dari sekarang. Memandang alam nan indah, melihat jernih peristiwa. Solusi sehat untuk kita semua. BM banyak manfaat untuk kita semua. Madu Sumbawa merupakan madu alam, hasil alam Sumbawa yang sangat berguna untuk menambah stamina bagi para pekerja berat, olahragawan, dan sangat cocok untuk pemulihan stamina pasca sakit atau operasi. Madu alami Sumbawa berguna juga untuk menambah stamina bagi yang berpuasa. Madu Sumbawa Prima Herbal Harmony bisa Anda dapatkan di Teras Herbal Harmony, Jalan Budi nomor 42, Cimindi, Bandung. Telepon 022 663 4492. Madu Sumbawa Prima Herbal Harmony hanya ada di Teras Herbal Harmony.